Dimanapun kalian berada, semuanya kita masih tetap memuji Tuhan, kita harus tetap semangat. Katakan amin. Amin. Semuanya sudah mandi? Sudah. Semuanya sudah rapi? Kita mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita membuat satu pujian waktu Tuhan.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami salah-salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan semuanya buat Tuhan. Yuk kita lakukan satu pujian, semuanya bangkit berdiri dimanapun kalian berada. Bangkit berdiri, nggak boleh malas-malasan. Kita membawa satu pujian, Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat lagi. Hari berganti hari, kata kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik dari awal. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu lagi. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Adik-adik percaya Tuhan Yesus juga baik. Adik-adik kita mau hafalin ayat hafalan kita Mazmur 91. Semuanya siapa yang sudah hafal, tetap sikap yang baik, nggak boleh sambil sender-senderan, sambil tiduran, semuanya harus dengan posisi yang baik. Kita mau sama-sama baca Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi kau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1000 orang tiba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kupeliharakan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Yuk adik-adik semuanya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya dengan sikap yang baik. Sungguh-sungguh kita mau angkat satu pujian. Ada panggilan Allah. ditaruh, semuanya kita melipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Saat pagi hari ini kami sudah banyak memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biar puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang membawa harum di hadapan-Mu ya Bapa. Jika sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk duduk diam ya Bapa. Biar firman-Mu boleh tertanam dan berbuah-buah lebat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh menjadi surat yang terbuka bagi Engkau dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap
luar biasa ya kakak ya. Walaupun kita ibadah lewat live streaming, tapi tetap Tuhan Yesus baik buat kita semua. Nah, adik-adik, Kak Wahyu, hari ini kayak ini bikin sesuatu loh Kak. Apa sih Kak? Kayaknya ada bikin apa ini? Kita dulu kayaknya kita udah lama nggak ini. Iya, banyak banget. Iya, tapi kita cuma sama begini aja Kak ya. Nah, Kak, aku bawa apa ini ya Kak ya? Kayaknya gambar apa ya adik-adik ya? Ada yang bisa jawab? Nanti jawab sendiri ya. Ya Kak ya? Yang mana ya Kak? Kayaknya aku tahu sih. Coba adik-adik dulu deh. Nanti kalau nggak tahu baru kakak kasih tahu. Oke. Ini gambar pertama ya. Nah, terus kayaknya juga bawa apa ini ya? Duh, kok kayak gini sih? Nggak ngerti deh. Ini Kak, buat aku Kak. Buat Oh. bikin Bandung. Gini Kak. Terserah ya Kak ya. Oh iya ya Kak ya. Nanti kita lihat cerita apa hari ini. Terus juga ada lagu ini. Ini apa ya Kak ya? Ini buat itu Kak. Kalau nggak kayak itu aku suka dapat telur Kak. Aku masukin ke sini. Oh gitu, oke. Nah hari ini kakak mau berbicara mengenai firman Tuhan yang luar biasa, dimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa mengerti sifat Allah. Kita pun harus bisa mengerti apa yang Allah mau. Nah, siap dengarkan firman Tuhan? Yang siap katakan amin. 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 Kakak, saat ini kayaknya mau cerita mengenai Bapak Yakub. Siapa yang sudah kenal Bapak Yakub? Pasti sudah pada dengar, sudah pada tahu Bapak Yakub itu seperti apa. Bapak Yakub itu mempunyai 12 anak, luar biasa. 12 anak ini ada satu yang paling Bapak Yakub sayangi, yaitu siapa namanya Kak? Yusuf bukan nggak sih Kak? Yes, 100 buat Kak Wahyu. Namanya Yusuf. Bapak Yakub mempunyai anak yang bernama Yusuf, sangat luar biasa adik-adik. Dia dikasih baju loh Kak. Bajunya bagus banget daripada kakak-kakak yang lain. Itu yang lain pada iri Kak tuh Kak. Mungkin dia dikasih adanya enggak Kak. Yang 11 orang, enggak 11 sih Kak, 10 orang itu pada iri Kak. Yang dikasih adanya Betul. Nah, adik-adik bolehkah saat ini kita iri sama seseorang? Bolehkah adik-adik iri dengan apa yang orang lain punya? Jawabannya tidak. Tidak boleh. Nah, kita lanjut ya. Nah, saudara-saudara Yusuf semuanya iri sama Yusuf. Wah, mereka mau merencanakan yang jahat. Nah, boleh nggak kita berencana yang jahat? Nggak boleh lah Kak, dosa ini Kak Tuhan nggak suka. Tuhan nggak suka adik-adik. Tuhan suka itu kita merancangkan yang baik. Kita harus berdoa, kita harus memuji Tuhan. Nah, pada saat itu Yusuf lagi nganterin ini kan, nganterin makanan buat saudaranya. Walaupun banyak orang yang bilang, Yusuf mah Anak saya anak kesayangan, tapi dia tetap baik. Nah, satu kali Kak, Yusuf itu tidur Kak, bermimpi. Mimpinya itu adalah berkas-berkas gandum saudara-saudaranya itu semua sujud kepada berkas gandumnya Yusuf. Wow, ada 11 berkas gandum sujud kepada berkas gandumnya Yusuf. Waduh, dia kasih tahu ke bapaknya Kak, Pak, aku mimpinya berkas gandum saudara-saudaraku sujud sama berkas gandum aku. Wah, luar biasa ya Kak, kalau anak yang takut Tuhan. mimpinya yang indah ya Kak ya. Betul. Ngelihat seperti itu, saudara-saudaranya iri sama dia. Loh, kok bisa begitu? Malam hari Yusuf mimpi lagi Kak. Mimpinya luar biasa banget. Apa tuh Kak mimpinya? Masa matahari, bulan, dan 11 bintang itu sujud menyembah Yusuf. Nah, sesuatu banget ya Kak ya. Benar, itu sesuatu banget. Sampai dibilang sama saudara-saudaranya Kak, Yusuf itu tukang mimpi. Wah, padahal mimpinya itu membawa pesan dari Tuhan. Melihat hal itu, maka saudara-saudaranya Kak punya niat buruk. Ada iri. Mereka mau membunuh Yusuf. Satu kali nih Kak, Yusuf lagi pergi nih Kak. Mana dia Kak? Lagi nganterin makanan. Karena dia tuh sayang sama anak-anaknya. Dia pergi anterin makanan itu ke padang rumput. Saat di padang rumput, 10 orang kakak-kakaknya itu merencanakan hal yang jahat.
dia mau memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Nih sumurnya kayak gini loh Kak. Oh, ini sumur tadi aku kira Ini dari tempat apa sumur, ya? Nah, Salah ya. sumurnya itu sangat dalam, tapi gak ada airnya Kak, kering. Jadi si Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Udah gelap, tidak ada orang. Mungkin sumurnya itu Serem banget ya, bau. Kak, ya. Sumurnya bau pasti ya Kak ya. Enggak. Karena tidak ada airnya. Setelah itu, puji Tuhan, Yusuf rupanya tidak sampai berhari-hari adik-adik. Di dalam sumur itu gak enak adik-adik. Di dalam sumur itu Yusuf merasa ketakutan, tetapi dia berdoa. Orang yang suka berdoa, kakak percaya doanya pasti didengar Tuhan. Karena doa orang benar besar besarnya. Nah, saat itu ada satu kakak yang sangat baik, namanya kakak Ruben. Kakak Ruben bilang, nanti kalau saudara-saudaranya pergi, aku akan ambil si Yusuf, aku akan selamatkan Yusuf. Tapi sebelum kakak Ruben itu datang, Yusuf sudah dijual Kak. Kemana tuh jualnya? Aduh, jualnya kepada kepala orang Mesir, namanya Potifar. Bingung makanya Kak. Wow, tapi yang namanya anak Tuhan pasti luar biasa. Yusuf di rumah Pak Potifar itu rajin banget loh Pak. Bantuin, suka membersihkan rumahnya. Pokoknya diangkat sama Bapak Potifar deh. Jadi banyak yang suka dong kalau dia rajin di situ. Betul. Apakah adik-adik di sini suka membantu mama dan papa? Nah, seperti Yusuf ya adik-adik, kalian harus suka membantu. Karena suka membantu itu berarti kita sedang berbuat baik. Nah, seperti Yusuf karena rajin dan suka membantu, tiba-tiba ada yang mau jahat sama Yusuf. Ada lagi yang jahat. Iya, di mana? Selain kakaknya juga ada lagi yang jahat. Ada. Aku banyak amat ya orang jahat ya. Nah, jadi kita harus berbaik lah Kak. Itu karena sifat Allah. Nah, saat itu Yusuf rupanya istrinya Bapak Potifar itu mau melakukan kejahatan. Nah, bahwa istrinya Pak Potifar itu melakukan kejahatan pada Yusuf. Dia nggak suka sama Yusuf. Pada saat diganggu, pengen itu Kak mau berbuat jahat. Yusufnya nggak mau, lari dia. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara Kak. Sedih dong kan masuk dalam penjara kan dia orang salahnya nggak bukan bikin salah. Betul. Masukin penjara. Nah, adik-adik, coba kita lihat penjara tuh kayak ini loh. Rumahnya kan. Ini rupanya penjara ya. Ya, coba lihat Kak. Kalau di penjara nggak Di penjara enak nggak ya? Ih, nggak enak banget. Ngelihat aja nggak kelihatan semuanya tuh. Nah, Kita nggak bisa bebas kemana-mana kali ya Kak ya kalau penjara ya Kak ya. Terus gimana tuh Kak? ya, di penjara yang dimaksudkan di sini adalah sama seperti saat ini adik-adik. Saat ini kita sedang dirumahkan. Berarti adik-adik belajar di rumah, mendengarkan firman di rumah, memuji Tuhan di rumah, semuanya di rumah. Itu kayak di penjara ya Kak ya? Betul, seperti di penjara. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan adalah supaya bukan hanya belajar, mendengarkan firman, tetapi harus berdoa. Harus berdoa adik-adik, jangan lupa berdoa. Walaupun kita seperti di penjara, tetapi satu saat nanti kita akan tampil sebagai pemenang. Seperti cerita kita saat ini. Lanjut ya Kak? Lanjut tuh Kak. Oke, lanjut. Puji Tuhan. Di pasal 41 Kak, Yusuf itu di penjara 2 tahun Kak. Lama loh Kak. Lanjut Kak. Iya, sekarang aja baru beberapa bulan udah gak enak ya Pak. Udah bete. Betul. Nah, saat itu Fir'aun tuh mimpi Kak. Mimpinya itu yang tidak bisa dimengerti banyak orang. Terus gimana tuh Kak? Mungkin dia penasaran sama Kak. Betul, karena untuk mengartikan mimpinya, akhirnya juru minum itu kasih tahu. Tuanku Fir'aun, di penjara ada seorang yang bernama Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Saat itu dipanggil Kak Yusuf sama Fir'aun. Setelah dipanggil, Fir'aun tuh kasih tahu adik-adik mengenai mimpinya.
akhirnya diterjemahkan oleh Yusuf. Wah, hebat berarti Yusuf ya kan ada yang dari Allah kali ya. Betul. Orang yang suka berdoa adalah orang yang dekat sama Tuhan. Seperti Yusuf. Kakak percaya adik-adik saat ini akan dekat sama Tuhan. Apalagi kita sering di rumah ya Kak ya. Iya, Pasti di rumah suka berdoa sama mama, sama papa. sama keluarga ya. Betul. Saat Yusuf diangkat menjadi seorang penguasa Mesir saat itu Kak. Wow, luar biasa Kak. Ya. Firaun itu baik ya Kak. Baik, dari penjara langsung yang jadi penguasa kan sesuatu banget itu Kak. Jadi orang nomor satu nantinya jadinya. Betul. Nah adik-adik saat ini Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir, dia langsung dipakaikan ini loh adik-adik. Ini Kak, coba deh kakak pakai. Aku kayak ini ya, jadi penguasa di sini deh aku nih sebentar. Iya. Nah, adik-adik Yusuf dari Masuk lubang sumur. dari sumur gelap gak enak, terus masuk penjara adik-adik, dan sekarang dia jadi penguasa Mesir. Hebat ya Kak ya. Iya. Nah adik-adik yang terkasih, kakak percaya walaupun kita di dalam terhimpit di dalam masalah, kita nggak enak di rumah, kita nggak betah di rumah, mau tutup gereja, tutup sekolah, tutup, satu hal yang kakak ingatkan kembali, yuk kita mau dekat sama Tuhan. Saat ini adalah saat di mana Tuhan mau berbicara kepada kita. Tuhan mau berbicara oleh adik-adik, berbicara dengan adik-adik. Mari saat ini kita mau semakin ingin sama Tuhan, supaya apa yang adik-adik rindukan, adik-adik mau bersekolah kembali, adik-adik mau bergereja kembali, mau bertemu dengan guru-guru sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman, akan dikabulkan Tuhan dengan luar biasa. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kakak percaya firman Tuhan boleh menguatkan kakak adik-adik saat ini, dan kakak percaya adik-adik semakin hari semakin suka memuji dan menyembah. Mari adik-adik kita mau berdoa. Bapak terima kasih Tuhan buat saat ini. Bapak terima kasih Tuhan buat pagi ini kami boleh ada sebagaimanapun kami ada semua karena anugerah-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami percaya apa yang Tuhan berikan atas kami, keadaan yang tidak enak Tuhan, keadaan yang membuat kami menjadi gelisah Tuhan, kami percaya Tuhan berikan kelegaan. Tuhan berikan waktu yang terbaik buat setiap kami untuk dapat mengerti maksud Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu, mukjizat-Mu terjadi atas setiap kami, dan orang yang sakit boleh disembuhkan, dan Indonesia boleh kembali pulih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. God bless you. Nah adik-adik kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terdapat dalam Mazmur 37 ayat 4 dan 5. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita untuk kreativitas. Yuk adik-adik boleh siapin kertas warna, boleh warna apa aja. Siapin ya. Oke, udah disiapin. Nah, adik-adik boleh buat lingkaran besar. Ini kakak ambil warna pink ya. Lingkarannya boleh adik-adik pakai botol atau pakai jangka. Adik-adik boleh lingkaran
buat juga nih daunnya. Jadi hari ini kita akan buat bunga. Nah, pakai kertas warna ya. Daunnya cukup 2 biji aja. Setelah semua bahan-bahan yang udah adik-adik buat, adik-adik satuin antara lingkaran besar dan lingkaran kecilnya. Nanti disatuin ini ya. Sekarang karena kita coba buat dulu. Oke, adik-adik juga sama-sama buat yuk. Sama buat. Nah, untuk lemnya adik-adik bisa pakai lem fox atau double tip. Jadi adik-adik bisa pilih salah satu ya yang ada di rumah aja. Jadi nggak usah beli lagi. Untuk tangkainya kita pakai stick es krim. Nih. Oke, di sini agak lengket nih ya. Kalau Kanovita pakainya double tip biar cepat. Ini ditempel. Siapin lingkarannya 10 buah aja ya adik-adik. Nah, ini udah jadi bunganya ya. Nah, setelah bunganya udah jadi, sekarang waktunya kita tempel tangkainya. Dipakein double tip lagi. Oke, kita tempel. Nah, setelah jadi tangkainya kita pakaiin daunnya. Satu bu juga udah cantik, tapi kalau mau tambah 2, tambah 1 lagi juga boleh. Oke. Nah, di lingkaran ini adik-adik boleh tulis ayat hafalan kita hari ini di Mazmur 37 ayat 4 sampai 5. Oke, kakak tulisin ya. Mazmur 37 ayat 4 sampai 5. Oke, sudah jadi untuk kreativitas kita hari ini. Jadi adik-adik di rumah boleh sambil buat, nanti kalau udah difoto boleh terus masukin ke IG kita ya, di tag ke IG Kids GBI Mega Bekasi. Oke adik-adik, see you, God bless you. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau akan memberkati bangsa kami. Kami tidak secara kebetulan berada di tengah-tengah bangsa ini. Dan saat ini Tuhan sedang ada peristiwa COVID-19, sehingga kami semua harus stay di rumah Tuhan, diam di rumah. Tetapi kami percaya Tuhan punya maksud dan rencana yang baik terhadap bangsa kami. Oleh sebab itu kami berdoa buat bangsa kami, kiranya Tuhan urapi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah terhadap bangsa kami. Lewat bangsa kami ada banyak orang yang dimenangkan. Negara-negara lain melihat juga Tuhan bahwa bangsa Indonesia Tuhan pakai untuk menjadi alat berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Tuhan kiranya mengurapi, berikan kepadanya hati yang takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa kami, sehingga bangsa kami ini dibawa lebih takut akan Engkau Tuhan. Kami siap untuk menghadapi segala pencobaan-pencobaan. Ada banyak sekali Tuhan peristiwa-peristiwa yang terjadi, tapi biarlah lewat pemimpin kami ini, Bapak Presiden, kami boleh merasakan Tuhan, kami boleh melihat bahwa tangan Tuhan sedang bekerja. Berikan dia hikmat, berikan dia kebijaksanaan, berikan kepadanya Tuhan hati yang takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang membantu Bapak Presiden, baik itu Tuhan dari tingkat yang di pusat maupun sampai ke daerah.
presiden. Berikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami, memberikan yang terbaik buat bangsa kami, dan bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya lewat bangsa Indonesia kami boleh melihat karya tangan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, rakyat Indonesia, supaya kami boleh juga melihat bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Lewat peristiwa COVID-19 ini, walaupun kami tetap tinggal di rumah, tetapi kami tetap bisa berbuat untuk Tuhan, berbuat bagi bangsa kami. Kami boleh berdoa buat bangsa kami, berdoa buat orang-orang yang hidup di negara kami ini, berdoa buat pemerintah kami, baik dari tingkat yang pusat sampai tingkat daerah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melihat karya besar Tuhan. Kami akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di negara kami ini, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh ada di negara ini. Kami percaya Tuhan akan memakai kami, anak-anak sekolah minggu, untuk menjadi berkat di negara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati, Tuhan buat teman-teman aku, Tuhan berkati supaya mereka sukses selalu. Tuhan berkati juga untuk Indonesia ini, Tuhan berkati supaya tidak ada virus COVID-19. Tuhan berkati supaya kami bisa gereja dan sekolah lagi, Tuhan kembali seperti semula. Berkati juga orang tua kami dan guru-guru kami, Tuhan berkati juga semua keluarga kami, Tuhan, supaya aman dan sejahtera di dalam nama Yesus. Amin. Mari adik-adik kita angkat tangan kita mau berdoa untuk kota Bekasi. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kota kami Tuhan Bekasi. Kami percaya Tuhan perlindungan Tuhan sempurna atas kota kami Bekasi Tuhan. Berkati Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan Tuhan. Biarlah kota kami boleh pulih, biarlah kota kami Tuhan boleh ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Setiap penduduknya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, biar mereka boleh dijauhkan dari virus COVID Tuhan 19. Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis Tuhan yang bekerja untuk menangani setiap pasien COVID Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, biarlah mereka boleh terus ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Berikan perlengkapan yang terbaik Tuhan untuk mereka Tuhan, maskernya, kostum pakaiannya Tuhan, untuk mereka menangani pasien Tuhan, biar mereka boleh melayani setiap pasien yang ada dengan pelayanan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap rumah sakit yang ada Tuhan di kota kami Bekasi Tuhan, biarlah mereka juga boleh terus memberikan pelayanan yang terbaik Tuhan untuk pasien-pasien COVID-19 Tuhan. Terima kasih, kami serahkan setiap para medis Tuhan, suster, dokter, dan semua Tuhan yang membantu, biar mereka boleh terus sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Allah. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa yang melimpah-limpah, di dalam kasih anugerahnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kepada kita yang kedua kali, menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.